Assalamualaikum warahmatullahi Tantangan ini disampaikan wabarakatuh. Video terkait kepada Idrus Sambi adanya dan Wafi Wafi yang selama ini membela mati-matian kepada Rabita Alawiyah, kepada para habib dan keturunan tokoh fiktif Ubaidillah yang menjadi kakeknya, datuknya para habib yang ada di Indonesia ini. Anda boleh membela, tetapi kali ini Anda diajak berdebat dan difasilitasi oleh santri-santri Sidogiri di pesantren Sidogiri terhadap kedua oknum yang mengatasnamakan alumni Sidogiri. Al-Fakir mohon dicukupkan di dalam pembahasan nasab Wali Songo membawa nama-nama masyayikh Sidogiri atau pesantren Sidogiri. Saya alumni Sidogiri. Pesantren saya Sidogiri didirikan oleh Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban Al-Hadrami. Basyaiban itu Ba'alawi, pesantren tertua insyaallah di Indonesia. Usianya hampir 300 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Di sini Al-Fakir ingin menjawab Pak Imad ya. Pak Imad dan kawan-kawan dan Gus Jazuli dan lain sebagainya ya. Ini sejak Ustadz Idrus Romli menjawab tentang nasab Ba'alawi, menjelaskan mengenai nasab Ba'alawi. Lalu di kubu Imaduddin, Pak Imaduddin dan kawan-kawan itu mulai kepanasan teman-teman. Mereka ketar-ketir mendengarkan penjelasan dari Ustadz Idrus Romli. Saya kira mereka akan menjawab dengan tingkat ilmu yang seimbang ya, dengan ibarat atau dalil yang seimbang. Ternyata ya gitu-gitu saja. Dari dulu, dari pertama viral sampai detik ini ya gitu-gitu saja dalilnya, gak ada yang baru. Itu aja diputar-putar. Maka dari itu Al-Fakir, saya pribadi ingin mengutip perkataan Syekh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini Asy-Syafi'i dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, dan Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Matalib. Dalam kitab itu dijelaskan begini teman-teman. Wa yunkaru ala man tasadda litadris ya wal fatwa wal wa'dhi wa laysa huwa min ahlihi wa yushharu amruhu li alla yaghtarra bihi. Jadi kalau ada orang memberanikan diri mengajar, memberanikan diri berfatwa, memberanikan diri memberi mau'izah padahal bukan ahlinya, padahal dia tidak pakar bicara nasab, padahal gak paham ilmu nasab, maka orang yang seperti ini harus diviralkan memang agar orang-orang tidak tertipu dengan kedunguannya itu. Syekh Hasan itu bermadhab Syafi'i, beliau pernah mengatakan al-jahil yata'allam wal ahmaq yunakishu bil batil. Kalau bodoh itu belajar kepada para ulama yang sudah pakar dalam ilmu nasab. Tapi kalau ahmak ya dungu, dia akan berkicau ya, akan selalu berkicau mengenai kebatilan, akan selalu membela kebatilan. Nah ini kan berarti golongannya Pak Imad ini bukan orang-orang yang jahil, tidak bodoh sebenarnya, cuma dungu, selalu munakosyah dengan perkara yang batil gitu loh, nggak ada habis-habisnya. Ayolah diskusi terbuka. Kalau sampean malu ya malu, takut kalah ya monggo, tidak usah di live kan, tidak apa-apa, yang penting ada saksi saja. Gimana? Nah, ini yang menurut saya, orang yang menuduh orang lain dungu, tapi sebetulnya tuduhan itu kembali kepada dirinya yang dungu. Kenapa? Mohon maaf ya, Ustadz Wafi ini kan informasinya alumni Sidogiri kan, gitu. Terus sampean itu mau cari kemana? Ulama an-nasabah level internasional, bukan lokal Indonesia, yang mengisbat nasab Wali Songo. Dan sementara guru Anda sendiri, pengasuh pondok pesantren Sidogiri dan keluarganya, itu kan mendapatkan syahadah nasab dari Maroko, Damaskus, Yordania, dan Turki, juga Irak gitu loh. Makanya kan di video saya yang beberapa hari yang lalu itu saya katakan, tolong disampaikan kepada Ustadz Wafi dan sekaligus Ustadz Idrus Romli, karena keduanya ini kan alumni Sidogiri. Ayo, kalau mau mengetahui ya an-nasabah mana yang pernah mengisbat nasabnya Wali Songo, yang kelasnya internasional loh ya, bukan yang lokal loh Indonesia. Makanya ayo tabayun kepada pengasuh pondok pesantren Sidogiri, di mana Anda itu adalah alumninya, saya yang akan mengantarkan Anda. Ada seorang tokoh, katanya apa kiai apa ustadz ya, itu membahas tentang nasabnya yang Sayyid Maulana Sayyid Sulaiman, pengasuh pendiri pondok pesantren Sidogiri. Katanya beliau yang Sayyid Sulaiman dari Hadrami. Tolong ya kepada yang menyampaikan ini, siapa namanya, apa Ustadz Idrus Romli apa ya, tolong kepada Ustadz Idrus Romli ya, tidak usah bahas-bahas yang kami ya, apalagi pembahasan yang tidak sesuai, apalagi pembahasannya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Jadi
saya sampaikan kepada siapapun saja, wabil khusus Ustadz Idrus Romli, jangan sekali-kali membahas Iyang Sayyid Sulaiman, pendiri Pondok Pesantren Sidogiri, apalagi santri-santri Sidogiri. Apalagi walaupun misalnya membahas nasabnya yang benar, misalnya benar, itu masih mendingan, insya Allah mungkin masih tidak terlalu usul adab. Apalagi pembahasannya salah, keliru, pembahasan yang miring, itu kan sul adab namanya. Membahas nasab gurunya sendiri, mengaku santri Sidogiri, ternyata membahas Iyang Sayyid Sulaiman, dianggap mengatakan bahwa yang Sayyid Sulaiman kakeknya dari Hadrami, Yaman. Itu kan termasuk pernyataan yang kurang baik namanya. Apalagi nasabnya gurunya, apalagi itu mengklaim gurunya dari Yaman, padahal yang Sayyid Sulaiman bukan dari Yaman, beliau itu dari Maroko dan dari Baghdad. Dari Maroko dan beliau dari dua jalur, dari Baghdad dan dari Maroko. Nah, itu usul adab namanya ya. Tolong kepada santri Sidogiri siapapun saja, jangan membahas Iyang Sayyid Sulaiman. Itu namanya usul adab ya, usul adab. Kalau pembahasannya benar, insya Allah masih mendingan, tapi pembahasannya salah. Seperti Ustadz Idrus Romli ini membahas yang Sayyid Sulaiman dibilang dari Hadrami, Yaman, itu keliru itu ya. Ustadz Idrus Romli itu keliru. Yang Sayyid Sulaiman bukan dari Yaman, tapi dari dua jalur, dari Baghdadi, dari Maroko, dari Al-Maghribi. Maghrib, terbenamnya matahari di negara Maghrib, Al-Maghribi, terbenamnya matahari. Kan katanya kan banyak pendukung Baklawi, termasuk Ustadz Somad. Ustadz Somad tahu pernah mondok, pernah mampir ke Maroko. Tanyakan sama Ustadz Somad, beliau tahu mana letak negara Maroko itu. Jadi yang Sayyid Sulaiman itu bukan dari Yaman, tapi dari Al-Baghdadi, dari yang Syekh Abdul Qadir Jailani, dari Baghdad dan dari Maroko. Ya, mana sanadnya? Ada sanadnya. Itu ya. Ini pernyataan dari Idrus Romli tadi malam. Ini saya masih ada datanya, ada fakta, ada pernyataan beliau. Ini pernyataan beliau di video tadi malam. Itu sahabat ya, pernyataan buktinya ya. Ustadz tadi bilang bahwa yang Sayyid Sulaiman dari Hadrami ya, Yaman, Ba'alawi. Itu saya tolong kepada siapapun, kepada sahabat-sahabat dimanapun berada ya, terutama wabil khusus Ustadz Romli ini, Idrus Romli, dan santri-santri Sidogiri, Iyang Sayyid Sulaiman bin Sayyid Abdurrahman itu bukan dari Yaman ya, bukan dari Yaman, dari Al-Baghdadi dan Al-Maghribi, Maroko. Beliau dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Al-Aziz, dan juga ada jalur dari yang Sunan Gunung Jati juga. Apa sanadnya? Karena Iyang Sayyid, ayahnya yang Sayyid Sulaiman dulu, yang bernama yang Sayyid Abdurrahman, itu beliau dulu sebagai Kiai Ratohnya, penasihat raja di masa Tumenggung Iyang Aryo Mangkunegoro. Jadi Iyang Sayyid Abdurrahman itu dulu sebagai penasihat Iyang Aryo Raden Aryo Mangkunegoro bin Amangkurat IV, putra Amangkurat IV, dulu di Tumenggungan, di kerajaan Tumenggung Pemulengan, kalau sekarang dikenal dengan Pamekasan ya sahabat. Apa sanadnya? Buktinya sekarang ada banyak. Jadi yang Sayyid Abdurrahman itu dulu ketika Iyang mau membuat jalan raya di depan Masjid Agung Asyuhada di Pamekasan itu, Iyang Sayyid Abdurrahman dulu bilang kepada Iyang Aryo Mangkunegoro, sebelum Iyang Aryo Mangkunegoro dibuang ke Sri Lanka oleh Belanda, oleh Yang Mangkurat, sebelum diasingkan ke sana.
Itu. Jadi yang Aryo Mangkunegoro menjadi tumenggung di Pemulengan, Pamekasan sekarang. Jadi beliau itu setelah bangun masjid, bangun surau, bangun tempat beribadatan umat Islam, bangun masjid lah, tapi masjid kecil, masih belum jadi masjid agung. Lalu yang itu ingin membangun taman bunga di depannya dan jalan di depan masjid itu. Nah, karena penasihatnya itu yang Sayyid Abdurrahman, akhirnya yang Sayyid Al-Maghfurullah, yang Sayyid Abdurrahman itu bilang kepada yang Aryo Mangkunegoro, Raden, kalau kamu mau membangun jalan di depan masjid taman bunga, toh bikinlah taman bunga dan jalan yang berlafalkan Allah, kata yang Sayyid Abdurrahman, abahnya Sayyid Sulaiman. Tuh. Apa artinya guru? Karena itu yang Aryo Mangkunegoro masih berguru kepada beliau. Apa artinya guru kok di depan masjid dikasih jalan lafal Allah, taman bunga lafal Allah? Kata yang Sayyid Abdurrahman, agar hatinya rakyat kamu, hati-hatinya rakyat Pemulengan agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rakyat Pemulengan, rakyat Pamekasan kalau melintas di depan masjid harus mengelilingi jalan ini, berputar. Sampai sekarang jalan itu tetap ada di depan Masjid Agung Asyuhada. Jalan berputar, harus putar itu. Itu lafal Allah. Taman bunga, Mendilaras namanya Taman Bunga Arek Lencor. Itu lafal Allah. Yang itu inisiatif yang Sayyid Abdurrahman dulu di masa Tumenggung yang Aryo Mangkunegoro. Ayah Anda dari yang Ronggo Sukwati Ayo atau yang Aryo Adipati Aryo Mangkunegoro I. Tuh. Jadi itu yang Sayyid Abdurrahman. Jadi yang Sayyid Abdurrahman itu dari Maroko, dari Al-Maghribi, tempat terbenamnya matahari, dan juga dari Baghdadi, Al-Baghdadi, karena beliau itu masih cicit keturunan dari Sayyid Al-Imam Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sul Aziz. Jadi jangan ngawur kepada Ustadz Idrus itu ya, jangan ngawur. Jangan dibilang yang Sayyid Sulaiman itu dari Yaman, tidak ada. Apalagi di masanya yang Aryo Mangkunegoro itu, beliau itu pada tahun 1725 Masehi. Sedangkan imigran Yaman datang ke Indonesia itu ada yang mengatakan tahun 1840, ada yang mengatakan tahun 1925 di masanya Ratu Belanda Helmina, Ratu Belanda terakhir, Ratu Belanda seorang wanita itu Ratu Helmina namanya. Itu baru imigran Yaman datang. Kapan Mbak Alawi mengurus pondok pesantren Sidogiri, wong Mbak Alawi belum datang ke Indonesia, kan begitu pertanyaannya. Ustadz Idrus Romli itu bilang bahwa yang Sayyid Sulaiman dari Yaman. Jadi itu ngawur, namanya ngawur. Tolong kepada Ustadz Idrus, jangan itu, cabut itu. Itu yang Sayyid Sulaiman bukan dari Yaman tapi dari Maroko dan dari Baghdad. Karena yang Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada dua jalur, dari Maroko dan dari Al-Baghdad. Sedangkan yang Sunan Gunung Jati dari Mesir. Ya, juga akhirnya ada jalur dari Baghdad juga, tapi bukan dari Maroko tapi dari Baghdad. Kalau yang Sunan Gunung Jati jalurnya dari Baghdad, dari Mesir langsung ke Indonesia. Kalau yang Syekh Abdul Qadir Jailani dari Baghdad, dari Maroko langsung ke Indonesia. Itu. Oh, dibilang yang Sayyid Sulaiman dibilang dari Yaman, dari Hadrami, itu di mana itu? Nah, sanatnya itu. Wong yang Sayyid Abdurrahman itu, ayah andanya yang Sayyid Sulaiman itu adalah Kiai Ratoh yang Raden Aryo Mangkunegoro putra yang Amangkurat IV Mataram. Itu yang ketika yang Raden Aryo Mangkunegoro menjadi tumenggung di Kerajaan Pemulengan Pamekasan. Itu ya. Jadi itu ya. Itu sanadnya. Jadi yang Aryo Mangkunegoro membuat jalan berlafalkan Allah di depan Masjid Asyuhada itu inisiatif perintah dari gurunya dari yang Sayyid Abdurrahman. Ayah Anda dari yang Sayyid Sulaiman itu. Akhirnya yang Aryo Mangkunegoro itu punya putra
Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro atau Raden Mas Said yang dikenal dengan Pangeran Sambarnyowo. Akhirnya dari yang Pangeran Sambarnyowo ini punya putra namanya Hadi Joyo Kusumo. Namun beliau punya putra satu masih kecil, akhirnya beliau yang Hadi Wijoyo Kusumo itu wafat sebelum diangkat menjadi Adipati Aryo Mangkunegoro II. Sebelum diangkat akhirnya wafat masih muda. Siapa istrinya yang Hadi Kusumo itu, Hadi Joyo Kusumo itu istrinya istrinya putra dari Yang Said Sulaiman. Itu putranya Yang Said Sulaiman, itu putranya. Akhirnya ternyata Yang Aryo Mangkunegoro itu Yang Adipati Aryo Mangkunegoro berbesanan dengan Yang Said Sulaiman. Makamnya juga ada di sini. Itu sanadnya juga ada. Itu ya. Jadi jangan ngawur ya, tolong ke depan kepada santri-santri dari Sidogiri, para alumni, jangan bahas-bahas Yang Said Sulaiman ya. Dan juga kemarin itu ada Habib membahas Yang Sunan Gunung Jati. Itu tidak usah bahas yang kami ya. Apalagi pembahasannya ngawur. Walaupun tidak ngawur, tidak usah bahas yang. Apalagi ngawur seperti ini. Tolong kepada Ustadz Idrus Ramli, jangan sekali-kali membahas Yang Said Sulaiman dan Yang Said Abdurrahman ya. Rencana ya Mas ya, rencana kan, rencana debat di Sidogiri gitu loh. Kenapa dikatakan rencana, Gus? Karena kan gini, lawan debatnya, nah, ini kan perdebatan ini kan antara Kiai Imad ya dengan MDRA. Maksudnya Kiai Imad ini ya dengan timnya, gitu kan, dengan siapa saja yang mendukung Kiai Imad nanti gitu loh. Dan MDRA dengan siapa saja yang mendukung MDRA kan gitu. Nah ini kan MDRA-nya itu belum memberikan respon yang positif. Nah dari ajakan kita, gitu loh. Nah kemudian ada beberapa framing ya dari teman-teman yang kontra dengan kita, bahwasanya saya mengadu domba antara Kiai dengan Habaib, antara pesantren Sidogiri dengan Ba'alawi. Nah itu kan tidak tepat. Justru Gus, Sidogiri ini, gitu kan ya, kalau kita mau berpikir jernih ya, Sidogiri ini justru ingin menjadi wadah, ya kan, untuk mempertemukan dua kubu yang sedang berkonflik, ya kan, supaya bisa diselesaikan segera, gitu loh. Nah, sehingga tidak menjadi kebimbangan di masyarakat kita. Konflik yang berkepanjangan, gitu. Nah, sehingga saya rasa salah kalau berpikir bahwasanya kita ini mau mengadu domba antara Sidogiri dengan para Habaib, itu salah. Apa yang mau diadu domba antara Sidogiri dengan Habaib? Karena yang menjadi pokok permasalahannya kan bukan antara Sidogiri dengan Habaib, bukan, gitu loh. Bukan dengan Sidogiri dengan Habaib. Walaupun diakui ataupun tidak, Sidogiri termasuk bagian dari keluarga keturunan Wali Songo. Gitu loh. Terus itu Gus, Sidogiri kan Gus itu di beberapa konten-konten yang lalu itu kan menyebutkan salah satu Masyayikh Sidogiri. Itu kan katanya Gus Hasan ini diperintahkan gitu ya. Itu boleh nggak sih untuk sebenarnya yang memerintahkan Gus itu siapa, apa masih rahasia saja gitu Gus? Tidak, artinya begini, sebenarnya tidak perlu ada rahasia di antara kita. Terbuka gitu Gus ya? Terbuka saja. Kan sudah saya sering sebutkan di konten saya, ya kan, atas sepengetahuan pengasuh dan sebagian keluarga Sidogiri, kan gitu. Nah, kalau ingin tahu siapa pengasuhnya, siapa keluarganya, masa kamu nggak tahu? Kalau memang santri Sidogiri dan lama pesantren di situ dan tentu apalagi sudah pesantren itu sudah 10 tahunan bahkan lebih, masa sih nggak kenal dengan keluarga dalam lah bahasa gitu ya? Iya, nggak mungkin kan? Gitu. Nah, artinya kan begini. Kenapa Masyayikh Sidogiri, pengasuh Sidogiri atau sebagian keluarga Sidogiri itu ya memerintahkan saya untuk seperti itu, untuk mengajak mereka datang ke Sidogiri untuk membicarakan tentang silsilah nasab Wali Songo. Karena seperti misalkan beberapa video yang di situ menampilkan statement daripada Ustadz Idrus Romli, ya, Ustadz Wafi, yang mana mereka itu menyatakan bahwasanya Wali Songo itu, ya, nasabnya itu adalah nyambung kepada Ba'alawi. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil kesepakatan Basul Masail yang dihadiri oleh 165 kiai, ya, 165 ulama, diantaranya ada kalangan Habaib di Sidogiri, gitu loh. Nah, maka ayo kita kembalikan ke Sidogiri, kan begitu. Kalau memang itu awalnya
kesepakatan isbat nasabnya Wali Songo itu ke Ba'alawi terjadi di Sidogiri, maka kita kembalikan ke Sidogiri. Kalau gitu. Itu sebenarnya bahsu masail atau musyawarah mengenai nasab Wali Songo dengan ulama yang begitu banyak, 165 ulama itu ya. Itu memang tokoh-tokohnya siapa aja sih Gus? Masa dari 165 minimal 10 orang disebut gitu loh. Ada nggak sih sebenarnya itu siapa-siapa ulamanya? Kan yang disebutkan oleh Ustadz Idrus Romli itu kan Kiai Nawawi. Ya, kemudian Kiai Muhammad bin Nuh, ya kan? Baru dua tuh. Kiai Abdullah bin Nuh ya, Kiai Abdullah bin Nuh. Kiai Abdullah bin Nuh, berarti kan itu Jawa Timur, Jawa Barat. Ya. Sisanya siapa? Nggak ada ya, nggak ada keterangan ya? Kan tidak ada keterangan. Jangan-jangan palsu itu Gus? Nah, wallahu a'lam. Karena mohon maaf, saya sendiri sudah bertabayun kepada beberapa masyayikh dan pengasuh itu tidak tahu tentang berita adanya bahsul masail tentang nasab Wali Songo yang disampaikan oleh Ustadz Idrus Romli. Ya, itu kan kalau mengacu kepada data yang disampaikan oleh Ustadz Idrus Romli itu diambil dari kitab Al-Madkhal ila Tarikhil Islam fi Syarqil Aqsa, Asia Tenggara itu kan Dan di situ mengutip isi dari surat tadi yang dibacakan. Namanya saja nama-namanya nggak lengkap. Kemudian juga kalau untuk misalkan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, ya kita tahu lah ya kualitas beliau luar biasa dan beliau menyusun ana muslimun sunniyun syafi'iyun, kemudian juga al-muhajir, wa dzurriyyatuh dan seterusnya. Yang bersamaan atau kitab al-muhajir itu dikarang bersama dengan Habib Muhammad Dia Syahab gitu ya. Ya artinya dari situ beliau memang dari awalnya kan pro Ba'alawi. Sehingga wajar ketika Wali Songo kemudian diba'alawikan gitu Gus. Dan pertanyaannya untuk pertanyaan yang setelahnya itu kan kemarin juga kita saksikan ya potongan video yang katanya itu sebagian masyayikh Sidogiri yang seolah-olah menolak dengan adanya kajian nasab Ba'alawi gitu. Karena beliau memandang bahwa dengan adanya kajian tesis Kiai Haji Madudin ini yang mengkaji meneliti nasabnya Ba'alawi seolah-olah itu membenturkan dua golongan para ulama Kiai Nusantara dan juga para habaib. Itu sebenarnya gimana pandangan keluarga Sidogiri terkait dengan potongan video itu Gus? Ya saya rasa begini, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita kan harus mendahulukan husnudzon ya. Nah, sebelum kita mengetahui kejelasannya, kita kan harus berhusnudzon. Artinya begini, yang saya katakan tadi ya, Sidogiri itu mengajak untuk mengadakan diskusi, itu tujuannya kan untuk mempertemukan dua kubu yang sedang berseteru, supaya segera ada titik temunya, gitu loh. Nah ini kan seakan-akan kan permasalahan ini itu dianggap sebagai adu domba, dianggap sebagai kebencian. Itu karena apa? Karena MDRA tidak kunjung menjawab. Padahal udah setahun lebih Gus ya? Udah setahun lebih gitu loh. Nah kemudian mereka-mereka ini yang sebenarnya secara secara data dan silsilah mereka tidak ada keterkaitan dengan Ba'alawi, ikut berbicara menanggapi tesisnya Kiai Imad gitu. Sebenarnya tidak ada masalah, siapapun boleh mengomentari tesisnya Kiai Imad gitu loh, asalkan dengan adil. Tapi kan yang kita lihat selama ini kan semuanya berangkat dari statement yang tendensius gitu loh. Gitu. Nah itu yang jadi permasalahan sebenarnya. Makanya kan kita ingin segera ya mengadakan diskusi akbar lagi ya, dan berharap MDRA itu hadir gitu ya, supaya jawabannya itu memang murni dari klan Ba'alawi, bukan dari orang-orang non Ba'alawi gitu loh. Karena kan begini, yang lebih tahu keabsahan nasabnya Ba'alawi itu ya Ba'alawi sendiri ya. Gitu kan. Adapun orang lain kan tidak mungkin lebih tahu dari Ba'alawi. Nah, sementara yang terbangun selama ini yang bisa kita lihat di media itu seakan-akan nih non Ba'alawi lebih tahu tentang nasabnya Ba'alawi daripada Ba'alawi itu sendiri. Kenapa saya katakan begitu lah? Ba'alawinya diem, ini nyerocos. Gitu ya. Gitu loh. Sebenarnya kalau untuk Wali Songo sendiri, ini menurut pengetahuan Gus Hasan ya, itu nyambung nggak sih ke Ba'alawi? Begini, kalau bicara masalah Wali Songo nyambung atau tidak ke Ba'alawi, ya sebenarnya kan kita sudah sama-sama tahu ya bahwasanya Maktab Daimi Rabithah Alawiyah itu kan pernah menampilkan satu video yang mana Habib Ali bin Siddiq itu kedatangan dua tamu itu kan dari Jepang ya, Korea itu ya Asia lah, orang Asia gitu kan, yang mana mereka melakukan penelitian tentang sejarah Nusantara kan, yang berkaitan dengan Wali Songo. Nah jawabannya apa? Kami tidak pernah mencatat ya keluarga Abdul Malik ke bawah. Kami hanya mencatat sampai hanya kepada Abdul Malik saja, gitu loh. Lalu dia bertanya kan, si tamu dua ini kan, lalu siapa yang menyambungkan nasab Wali Songo ini kepada Abdul Malik?
Jawabannya kan dari MDR apa? Versi ahli Ini sejarah. versi ahli sejarah, kemungkinan nasab Wali Songo ini nyambung ke sini. Kemungkinan ya? Kemungkinan kan? Kemungkinan. Iya, jelas itu di videonya kemungkinan. Kemungkinan. Iya. Artinya apa di situ? Dia mengatakan ini kan versi ahli sejarah yang mengatakan kemungkinan nasabnya Wali Songo bersambung ke sini, bukan nasabah. Ya, Nah, ya. di situ sudah jelas ya bahwasanya MDRA sendiri memiliki standar yang sama. Bahwasanya kita tidak akan mengakui dalam arti mengisbat nasab berdasarkan perkiraan sejarawan. Ya. Tapi harus ulama an-nasabah. Kan begitu. Nah, kalau kita sudah paham di situ ya, maka bagaimana untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah Wali Songo ini ada hubungan dengan Ba'alawi? Maka kita lihat bagaimana catatan manuskrip yang berkaitan dengan Wali Songo. Nah, seperti manuskrip yang ditulis oleh Ki Suluki. Ki Suluki ini kan, apa itu, Gus? ya, Ki Suluki kan di zamannya Sunan Giri. Sunan Giri memerintahkan kepada Ki Suluki untuk menulis silsilah nasabnya dari mulai Sunan Giri ke Kanjeng Nabi, kemudian dari Sunan Giri ke bawah sampai ke anak cucu sampai kiamat. Kan begitu. Disaksikan oleh Sunan Bonang dan Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya, berarti kan kitab itu, manuskrip itu ya di zaman Sunan Giri ditulisnya. Gus punya manuskripnya? Gus? Ada. Yang kemarin saya tunjukkan ke panjenengan itu kan. Itu nggak boleh dipublis ya? Ya nanti itu urusannya LP3SN, Ki Hanan gitu kan. Ki Hanan. Artinya kan kita tidak boleh apa ya Gus ya, istilahnya ya udah itu bagiannya Ki Hanan lah gitu loh. Ya, porsinya masing-masing. Ya, porsinya masing-masing gitu. Tapi kalau untuk leluhur Wali Songo yang tercatat di situ, apakah ada tokoh-tokoh dari Ba'alawi, misalkan Abdul Maliknya, Gus? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Bukan Ba'alawi, Gus? Tidak ada. Bahkan di dalam kitabnya Syekh Abu Fadl As-Sinori, Tuban, ya apa itu namanya? Ahlul Musamarah. Itu kan beliau jelas tuh. Tidak ada indikasi ke Ba'alawi atau Yaman. Begitu juga di dalam kitab yang dijadikan referensi oleh Ustadz Idrus Romli, ya, Tarikhul Aulia, yang ditulis oleh Kiai Bisri Mustafa. Ya kan? Nah, ada dua versi itu ya. Nah, tapi kan yang versi kedua, yang ke Ba'alawi itu kan bahasanya jelas di situ. Setengah riwayat. Gitu loh. Artinya kan tidak memastikan. Tapi Ustadz Idrus Romli kan hanya mengutip yang bagian kedua saja. Jadi amanah ilmiahnya itu kurang ya, sahabat ya. Ya, disitulah letaknya kecurangan daripada Ustadz Idrus Romli di dalam polemik nasab ini, gitu loh. Gitu. Kan kalau saya baca itu Gus ya di Martin Van Buisen itu yang sahabatnya Gus Dur itu yang dimana Gus Dur itu meminta kepada beliau untuk melakukan penelitian kitab kuning, pesantren dan tarekat. Nah, ketika beliau itu meneliti tentang tarekatnya Syekh Jumadil Kubro. Nah, di situ dicocokologikan oleh Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Dimana kalau susunan Jumadil Kubro, ya itu kan secara tata bahasa Arab itu memang nggak sesuai gitu dengan kaidah-kaidah Arabnya. Lalu kemudian oleh Martin Van Buisen itu ya menilai bahwasannya itu adalah hasil cocokologi dari Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad dengan nama-nama Arab yang dipahami oleh Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Nah, kemudian menyambungkan nasab itu kepada siapa? Kepada Abdul Malik itu yang dikatakan sebagai keluarga dari Azamat Khan. Nah, kalau boleh tahu nih Gus, menurut pandangan jenengan nih, kira-kira motifnya apa itu ya? Habib Alwi bin Thahir memba'alawikan atau menjadikan Wali Songo itu sebagai Azamat Khan yang merupakan keluarga dari Syekh Abdul Malik. Kira-kira motifnya apa itu, Gus? Menurut jenengan ya? Ya kalau menurut saya, saya kan tidak sezaman dengan beliau ya. Habib Alwi bin Thahir. Ya, tapi saya melihat yang sekarang. Yang sekarang ini itu terkesan seakan-akan mereka itu ingin mencari kekuatan pondasi untuk melegitimasi klaim mereka sebagai bagian dari zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berjasa di bumi Nusantara. Ya katakan mulai dari abad ke-13 Masehi itu ya, Gus? Ya, sehingga kan keluar tuh pernyataan-pernyataan dari oknum-oknum Ba'alawi, di mana kita sama-sama sering dengar kan, kalau tidak ada ulama-ulama Yaman, maka nenek moyang kalian masih menyembah batu dan pohon. Masya Allah. Kan begitu. Ya. Nah, dari situ kita bisa menganalisa maksud dan tujuan mereka, gitu loh. Ini bukan menuduh ya, tapi menganalisa, gitu loh. Adapun benar dan salahnya, ya silahkan dikembalikan kepada masing-masing kan begitu. Bahkan ini Gus, saya itu membaca ya kemarin jurnal internasional yang ditulis oleh peneliti dari Singapura dan penulisnya itu dari Ba'alawi itu ya. Dimana dalam jurnal tersebut diceritakan bahwa kedatangan dari Ba'alawi itu semenjak abad ke-13 Masehi. Artinya itu mengarah kepada Wali Songo. Artinya mereka mengklaim bahwasanya Wali Songo itu adalah Ba'alawi yang datang ratusan tahun yang lalu yang menyebarkan Islam di Indonesia, di Nusantara ya. Hanya saja klaim-klaim yang seperti ini seolah-olah ditanamkan kepada masyarakat agar meyakini bahwa Ba'alawi itu sudah jauh datangnya sudah ratusan tahun yang lalu. Kemudian apa? Kemudian
padahal kalau kita itu melihat kesejarahan di Nusantara, misalkan kita lihat penulisan dari Van den Berg, Van den Berg, itu beliau menceritakan bahwa untuk kedatangan dari Balawi itu secara masif ya, kita katakan secara masif, itu di pertengahan abad ke-19 Masehi, artinya di tahun 1850-an. Nah, artinya memang Balawi itu tidak memiliki data bahwa mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan Wali Songo di masa lalu. Ya. Lalu kalau kita kita perhatikan ya bagaimana pola penulisan sejarah-sejarah dari oknum-oknum Balawi itu kebanyakannya itu cocokologi, Gus. Iya. Kebanyakannya cocokologi. Ya sekarang begini saja, Gus. Kalau kita mau berpikir secara sederhana ya. Kalau memang Wali Songo ini bagian dari klan Ba'alawi, ya kan? Di mana klan Ba'alawi ini kita kenal, mereka itu identik dengan marga. Seperti yang kita tahu, ya, Asgaf, Al-Habsyi, ya kan? Kemudian ada Al-Jufri dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, pernahkah kita itu melihat nisan-nisan asli dari Wali Songo itu yang menyebutkan marganya ke Yaman atau ke klan Ba'alawi? Kayaknya nggak ada, Gus. Contoh misalkan, ya, seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Nah, beliau gelarnya apa? Syekh Maghribi. Syekh Maghribi ini berarti apa? Beliau adalah guru besar di Maroko, gitu kan? Seorang guru besar di Maroko kan, gitu loh. Nah, tidak ada indikasi ke Ba'alawi sama sekali. Nah, kemudian seperti Kanjeng Sunan Ampel misalkan, yang kita sama-sama tahu bahwasannya beliau ini adalah putra daripada Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Samarkand ini apakah Yaman atau Uzbekistan? Oh, kalau menurut Balawi, Hadromi, Gus. Di mana ada Samarkand di Hadromi? Gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, kemarin kita sama-sama melihat ya, di mana pernyataannya Kiai Zabidi ya, itu beliau mengatakan bahwasanya silsilah nasab Kanjeng Sunan Ampel dan ayahnya Syekh Ibrahim As-Samarkandi itu tercatat di Uzbekistan. Oh, ada, Gus ya? Ada, dan mendapat legitimasi syahadah nasab dari Ashraf Uzbekistan. Oh, berarti di sana pun menyimpan manuskrip-manuskripnya, Gus ya? Pasti. Oh, cuman tidak dipublis gitu ya? Ya, antara dipublis dan tidak kita kan nggak tahu, karena kita nggak hidup di Uzbekistan, ya kan? Dan kita selama ini kan tidak punya akses ke sana kan ya. Nah, cuman ini kan keluarga Wali Songo ini ya berhasil dia mendatangi negara Uzbekistan untuk memastikan apa yang tercatat di manuskrip Nusantara, kan gitu. Ya, Gus, ada ini. Saya itu mendengar ada satu wali, Gus ya, satu wali. Namanya itu Wali Pentagon, Gus. Iya. Kenal ya, Gus itu? Kan ada seseorang yang dikenal dengan Wali Pentagon. Iya. Nah, itu sebenarnya siapa sih, Gus? Saya itu mencari-cari ke sana kemari itu nggak ketemu tuh, Gus. Wali Pentagon. Ya sebenarnya kan itu awal ya. Awal saya ketika membuat video di konten YouTube saya itu kan saya pertama kali menyebutkan Habib Taufik Assegaf si Wali Pentagon. Tapi kan di situ saya mengatakan ya, terserah kalian mau menafsirkan apa tentang Pentagon. Pentagon di Amerika itu kali ya. Kan gitu. Gitu, Gus ya. Jadi ya itu hanya sebagai apa ya istilahnya ya, sebagai bahan candaan aja lah gitu, supaya tidak terlalu tegang gitu. Jadi bisa barangkali bisa meliput bumi gitu, datang ke Pentagon bisa Amerika jadi, gitu ya. bisa jadi gitu. Artinya kan sebenarnya kan begini gitu loh, Habib Taufik itu kan sebagai ketua RA ya, itu hendaknya mengeluarkan statement atau jawaban lah supaya ada titik temu gitu loh tentang keabsahan nasabnya para habaib ini. Kenapa? Karena gini ya, kalau kita mau berpikir dari awal tadi bahwasanya MDRA itu mengatakan ya, kami tidak akan bisa menerima isbat nasab dari teori kemungkinan sejarawan ya, kecuali an-nasabah. Ini kan standar mereka ya. Oke. Kemudian kalau kita kembalikan standar itu kepada nasab mereka sendiri, bagaimana? Sama aja, Gus. Sementara ya, awal klaim keluarga Ba'alawi itu mengaku sebagai zuriyahnya Nabi, itu berangkat dari Habib Ali bin Abu Bakar Syakran dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqah, di mana beliau itu mengasumsikan Ubaid dan Abdullah itu sebagai orang yang sama, yang kemudian ditasghir menjadi Ubaidillah. Itu berdasarkan asumsi. Referensi dari mana? As-Suluk. Itu Tabaqatil Ulama wal Muluk. Pertanyaan saya, kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu yang ditulis oleh Bahauddin Al-Janadi itu sejarawan atau an-nasabah? Oh, sejarawan dong. Nah, ya kan? Berarti kalau kembali ke standar yang tadi, kami tidak bisa menerima ya informasi berdasarkan asumsi dari sejarawan yang menyatakan kemungkinan nasabnya Wali Songo bersambung kepada Abdul Malik kecuali dari an-nasabah. Ya, berarti kan mereka sebenarnya tertolak dengan metode mereka sendiri. Jadi jangan menuduh Kiai Imad yang menolak, gitu loh.
Kalau kita mau berpikir komprehensif ya, gitu loh. Itu. Makanya Gus, ketika saya telaah ya kitab As-Suluk, itu Baqatul Ulama wal Muluk. Di situ kan menyebutkan salah satu tokoh dari Ba'alawi yang lakopnya itu adalah Ba Marwan. Ya. Itu bagian dari Ba'alawi, Gus. Ya. Tapi ketika kita itu pindah kepada kitab yang lain, misalkan Tuhfatul Zaman, karena muhakik kitabnya ini yang versi cetak ya. Versi cetakannya itu yang menjadi bagian dari Ba'alawi itu adalah Muhammad bin Ali. Dan Muhammad bin Ali itu adalah fakih muqaddamnya maksudnya ya. Karena kemudian diklaim bahwasanya Ba Marwan itu bukan bagian dari Ba'alawi, tapi justru menjadi gurunya fakih muqaddam, Gus. Jadi polanya itu ada yang seperti itu, Gus. Belum hal-hal yang lain lagi lah yang oleh Abdurrahman bin Ubaidillah itu disebut dengan at-tasahul fil riwayah. Jadi serampangan itu dalam menyebutkan cerita atau riwayat. Memang itu sepertinya menjadi ciri khas daripada klan Ba'alawi, gitu kan? Karena tidak satu dua orang oknum klan Ba'alawi yang memiliki ciri seperti itu. Contoh, ya seperti yang pernah terjadi di Banten, ya, di mana ketika ada jamuan makan di satu acara, ya kan, ada satu Habib, marganya Barakbah apa itu? Babut kali? Bukan ya? Babut atau Barakbah? Babut ya. Atau Barakbah nggak tahu itu ya. Nanti bisa dilihat sendiri itu. Di YouTube-nya, bisa cari nanti. Kalau begini kan, siapa Sunan Gunung Jati? Kalau dia tidak berguru, ya kan? Kalau dia tidak berguru kepada Habib Alwi bin Abdullah bin Al-Haddad, nggak mungkin jadi sunan dia. Padahal masa hidupnya jauh, tidak sezaman kan? Ya, gitu loh. Nah, ini yang menjadi ciri dari beberapa banyak, bukan beberapa gelintir, tapi beberapa banyak oknum klan Ba'alawi. Oknum tapi banyak ya, nggak cuma satu dua, Gus? Iya. Dengan beberapa narasi yang berbeda. Ada lagi oknum klan Ba'alawi, dan ini bukan oknum yang istilahnya tidak punya tidak punya pengaruh sosial ya, karena dia bagian dari seorang pendakwah dan ulama gitu loh. Mengatakan kan bahwasanya Jawa ini Bintu Tarim, Jawa ini adalah miliknya Aulia Tarim. Oh, ini dari mana? Gitu loh. Ada itu iya kan? Itu sudah viral videonya di YouTube itu. Kalau nggak salah kan dari Jawa Timur itu kan, ya Al-Muhdhar itu kan, dia mengatakan bahwasanya tanah Jawa ini adalah miliknya Aulia Tarim, gitu loh. Nah, ini kan mengindikasikan bahwasanya mereka ini punya gerakan yang terstruktur, terorganisir dan masif untuk menguasai negara ini melalui jalur-jalur itu, gitu loh. Belum lagi dengan pemalsuan pembelokan sejarah kali ya. Betul. Mengenai makam-makam yang dibalawikan, dinihyakan, Mbah Abdul Malik itu ya. Betul. Mbah Abdul Malik di Banyumas, itu menjadi Babut. Menjadi Babut. Kan. Jadi Pangeran Diponegoro yang merupakan leluhur dari Mbah Malik itu jadi Babut, Gus. Iya. Keturunannya jadi ABW semua harusnya ya. Iya. Nah, itu kan, gitu loh. Nah, makanya kan sekarang begini. Jadi jangan menuduh kita ini sedang menebarkan kebencian kepada para habaib, tidak ya. Tapi kita ini sedang berusaha untuk meluruskan sejarah yang dibelokkan oleh klan Ba'alawi. Iya kan? Apa klan? Ya, sekarang begini, kalau memang itu kita katakan oknum, kan bukan satu. Oh ya, banyak kan ya? Terlalu banyak, gitu loh. Bingung jadi ini. Iya. Loh, sekarang begini, misalkan, satu contoh ya kan, Habib Lutfi itu membuat narasi yang sampai dipublis di NU Online, bahwasanya NU itu berdiri atas restu kakeknya. Oh. Tapi ini apa sih, Agus ya? Nah, itu saya nggak ngecek lagi tuh. Ya, tapi itu saya pernah baca. Gitu. Jadi ada yang menginformasikan, kemudian saya baca, ternyata memang ada. Dan di websitenya Habib Lutfi sendiri, Kanzus Sholawat itu ada. Gitu. Sampai sekarang masih ada? Nah, itu nggak tahu saya, belum ngecek lagi. Udah dihapus atau belum? Gitu loh. Nah, ini kan pembelokan sejarah. Ya, betul. Nah, sejarah berdirinya NU. Yang kedua, sejarah bangsa Indonesia dibelokkan lagi oleh Habib Lutfi bin Yahya. Apa kata dia? Ketika dia menarasikan bahwasannya Habib Utsman bin Yahya itu adalah mufti pertama dan terakhir di Indonesia. Mufti Belanda kan itu mah? Nah, makanya. Nah, ini kalau tidak diluruskan, ya kan, 10 tahun ke depan, generasi muda ini akan menggunakan referensi yang salah itu. Sementara Habib Utsman bin Yahya ini, itu kan beliau masa hidupnya sampai wafatnya Indonesia belum ada. Indonesia belum ada. Dan beliau PNS kan, PNS-nya Belanda kan? Iya kan, mufti Batavia. Batavia itu kan satu kota yang dikuasai oleh Belanda, yang awalnya Sunda Kelapa kan, gitu loh. Nah, kemudian begini, bicara mufti, ya kan, kalau dia mengatakan mufti yang pertama dan terakhir di Indonesia, berarti mufti-mufti keraton atau mufti-mufti kesultanan di Nusantara ini dinafikan semua oleh dia. Gitu loh. Dan ketika kita membantah ini, lalu kita dituduh sebagai penebar kebencian. Ya tidak. Salah lah. Ini kita sedang meluruskan sejarah yang dibelokkan oleh oknum. Dan oknum ini bukan biasa, karena oknum ini berpengaruh. Gitu loh. Nah, kemudian seperti pembelokan
sejarah dan pemalsuan makam KRT Sumodiningrat. Ya kan? Nah, Itu jadi bentuk Wahab bin Yahya kan? nah iya. Nah ini dari satu orang, berapa kesalahan yang dia buat yang harus kita klarifikasi Ya. demi untuk menjaga lurusnya sejarah bangsa kita. Kan begitu? Ya, betul. Gitu loh. Karena harga diri bangsa itu ada di dalam sejarahnya itu. Iya, Ketika betul. sejarahnya itu dibelokkan, Betul. maka bangsa itu hakikatnya tidak punya harga diri, tidak tahu, Iya. tidak memiliki jati dirinya sendiri ya. Iya, betul, betul. Dan itu sangat berbahaya, gitu loh. Itu sangat berbahaya. Dan ini Gus, barangkali terakhir ya, karena Ya. udah lumayan ini, Ya. setengah jam lebih. Ya. Jadi saya itu teringat dengan tulisannya Kiai Haji Ali Badri di tahun sekitar 2005-an ya. Bahwasanya Duriah Wali Songo itu kan banyak ya. Ya. Kemudian dulu ketika Duriah Wali Songo atau beberapa Duriah Wali Songo itu belum mengetahui bahwa Wali Songo ini bukanlah masuk dalam klan Ba'alawi. Jadi sebagian dari mereka itu ada yang ingin mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Rabi'ah Alawiyah dulu. Ya. Kemudian oleh MDRA itu diberi syarat-syarat yang begitu berat, diantaranya dalam satu nama, dalam silsilah nasab itu harus tercantum dalam 3 manuskrip. Iya. Nah, di masing-masing generasi. Iya. Artinya ini kan kitab sezaman. Betul. Nah, sementara Kiai Haji Madudin, ya, ketika beliau mensyaratkan kitab sezaman, kok malah dibully ya? Makanya kan gini Gus, tadi ini kan berkaitan dengan tadi nih. Masalah kita tidak akan menerima ya kan Ya. teori kemungkinan dari sejarawan Ya. kecuali an-nasabah. Ya. Itu kan standar Robito Alawiyah atau MDRA-nya Ya. gitu ya. Nah, ketika kita kembalikan kepada nasab mereka, ya kan mereka tertolak dengan sendirinya, tertolak dengan teori mereka sendiri. Nah, kembali lagi ke masalah tadi yang sampai sebutkan tadi kan. Nah, bahwasanya bukan hanya klan Ba'alawi saja, bukan hanya Azmat Khan saja. Ya. Tapi ini saya cerita yang baru-baru ini nih. Ya. Ada sahabat saya, tidak perlu saya sebutkan namanya, ya. Tapi orang yang MDRA pasti paham. Ya. Ketika beliau itu ditolak nasabnya untuk diisbat oleh MDRA, yang ditanya apa? Mana kitab yang menyebutkan adanya kakek kamu? Akhirnya, alhamdulillah, ya, ketemulah kitab itu, ya, di mana ayahnya Habib Umar, ya, apa kakeknya gitu, kakeknya apa ayahnya saya lupa itu pernah ziarah ke Madinah, kemudian bertemu dengan leluhur daripada sahabat saya ini, dan meminta salah satu sanad ijazah, tertulis di kitabnya ayahnya atau kakeknya Habib Umar bin Hafiz gitu, sehingga diterima. Berarti ini kan kitab sezaman, Ya. gitu loh. Meskipun sudah ditulis, nggak diterima aja ya? Akhirnya diterima. Akhirnya diterima. Artinya di sini Gus, MDRA sendiri pun menggunakan standar yang sama seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Imad dalam teorinya. Kalau MDRA kan kalau tidak salah itu mensyaratkan 3, karena 3 kitab sezaman dari masing-masing nama dalam silsilah ya. Ya. Kalau Kiai Iman kan lebih ringan sebenarnya Gus ya. Ya. Itu belum ketemu Gus ya. Belum. Belum. Makanya kan saya kadang-kadang begini ya. Kemarin saya melakukan live di TikTok bersama dengan Gus Jami. Ada Gus Yakin di situ, di channelnya Gus Yakin. Kemudian ada juga Gus Rumel Abbas. Ada juga Tengku Sayyid Qori Muda Kusasi. Kemudian ada di situ juga seorang Habib. Kalau nggak salah itu Habib Bagir apa Habib Jamil gitu, lupa saya. Itulah. Ya. Jadi saya katakan begini loh. Begini ya. Kok bisa nasab Ba'alawi ini tidak tercatat, tidak terreportase oleh ulama-ulama an-nasabah selama 550 tahun sejak masa hidupnya Ahmad bin Isa. Sementara di dalam sejarah riwayat catatan klan Ba'alawi dalam kitabnya, ketika menceritakan Ubaidillah yang mereka klaim sebagai putra daripada Ahmad bin Isa, Ahmad bin Isa ini kan domisilinya di Basrah, gitu loh. Kemudian punya anak Abdullah atau Ubaidillah, gitu kan. Nah, Abdullah atau Ubaidillah ini berarti lahirnya di Basrah kan. Ya. Kemudian dia menikah di Basrah, punya anak pertama bernama Alwi. Berarti Alwi anak daripada Abdullah atau Ubaidillah, mereka berdua ini sama-sama lahir di Basrah. Ya. Ya kan? Ya. Kemudian Ubaidillah atau Abdullah ini diajak berhijrah oleh ayahnya Ahmad bin Isa sampai ke Hadramut Yaman. Ya kan? Artinya, ya, Abdullah ini lahir di Basrah, Ya. menikah di Basrah, punya anak pertama Alwi lahir di Basrah. Mungkinkah ulama-ulama Irak atau Basrah itu tidak tahu kalau Ahmad bin Isa punya anak
Abdullah. Sementara Abdullah lahir di Basrah, menikah di Basrah, dan punya anak di Basrah. Dan perpindahan mereka atau hijrahnya mereka dari Basrah ke Yaman ini itu kan terang-terangan terbuka. Karena mereka narasikan itu membawa berapa kafilah yang isinya harta benda, emas dan segala macamnya, katanya. Ya kan? Ya. Dan berikut dengan pengawal dan para pembantu-pembantunya. Berarti kan tidak mungkin kalau orang Basrah nggak tahu perpindahan itu, gitu loh. Nah, kemudian ketika nyampe di Basrah, singkat cerita, ya, Abdullah atau Ubaidillah ini menikah lagi yang kedua dengan pribumi Hadramut, Yaman. Yaman. Punya anak Jadid. Nah, punya anak Basri. Kemudian di masa hidupnya Alwi terjadi polemik setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Kemudian polemik apa? Polemik nasab mereka tidak diakui di Yaman atau diragukan di Yaman, sehingga mereka itu mengajak orang-orang yang meragukan nasabnya klan Ba'lawi di Yaman itu, ya, untuk berkumpul di Mekah ketika musim haji dan nanti akan membuat pernyataan melalui ulama-ulama an-nasabah dari Irak, gitu kan? Itu kan terjadi. Catatannya di Irak nggak ada. Yang membenarkan bahwasanya ada cerita ulama-ulama nasab Irak itu, ya, membuat pernyataan di hadapan orang-orang yang meragukan nasab Ba'lawi dari Yaman itu, bahwasanya dia itu adalah keturunan Rasulullah melalui jalur Ahmad bin Isa yang lahir di Basrah. Selesai, ya. Kemudian di zamannya Alwi, ini, ya, zamannya Alwi itu terjadi lagi polemik yang kedua, bersamaan dengan polemik yang terjadi di klan Qoromitoh. Nah, di situ, ya, Alwi mengutus keponakannya, anak daripada Basri. Jadid, Jadid atau Basri, Gus? Anak daripada Basri, kan Salim bin Basri. Bukan Jadidnya, Salim bin Basri, ya, adiknya Ubaidillah, adiknya Alwi. Dia mengutus Salim bin Basri untuk pergi ke Basrah, meminta syahadah isbat nasab dari Qodi Basrah. Nama qodinya siapa, Gus? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Yang pertama, tadi polemik yang pertama, ulama mana? Namanya siapa? Namanya siapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Saksinya siapa saja? Dan tertulis di kitab mana? Karena nggak mungkin ulama nasabah itu ketika dia mengisbat nasab orang tidak mencatat dalam kitabnya. Itu nggak mungkin. Ya. Kalau dikatakan ya mungkin saja, berarti tidak usah dijadikan hujah. Karena kemungkinan yang tidak dibuktikan dengan dalil, kemungkinan itu iya, betul. Nah, yang kedua, ya, Salim bin Basri bin Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ini diperintahkan oleh pamannya Alwi untuk minta syahadah nasab dari Qodi Basrah. Syahadah nasabnya mana? Ini kan dokumen penting. Nggak mungkin hilang dong. Ya kan? Jangan bilang hilang. Gitu loh. Kan kelasnya hilang, Gus. Nah, karena kan nggak mungkin dokumen penting bisa hilang gitu. Iya kan? Ya, betul. Kalaupun misalkan hilang di tangan mereka, pasti ada duplikatnya di Basrah. Karena Qodi mengeluarkan isbat nasab itu tidak mungkin tidak ada duplikatnya. Ya, betul. Catatannya nggak mungkin gitu loh. Kan begitu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, masa iya dia mengatakan perpindahan hijrahnya Ahmad bin Isa bersama dengan anak-anaknya Abdullah dan Alwi itu dari Basrah ke Yaman itu yang terbuka terang-terangan membawa harta yang banyak berupa emas dan perhiasan dan diiringi dengan oleh para pengawal dan pembantu-pembantu muhibbinnya 70 orang iya kan? Tidak ada yang tahu. Benar. Nah, itu logika berpikir. Bahkan ini, Gus, kan ibaratnya ya, kalau kita jalan-jalan misalkan ke Jawa Timur, ke Madura, ya, kita bawa rombongan satu mobil aja, itu kan butuh dana yang gede. Betul. Sekarang ya. Betul. Apalagi yang kita bawa itu adalah 70 orang. Ya. Apalagi membawa harta-harta yang banyak. Ya. Memangnya nggak takut dirampok, tah? Apalagi di zaman itu, ya, di zaman itu nih, itu kan rute perjalanan ke Yaman, itu banyak perampoknya loh. Ya, betul. Apalagi di zaman Qoromitoh itu ya. Apalagi di zaman Qoromitoh kan itu. Nah, kan begitu logikanya berpikir gitu loh. Artinya begini, jangan gampang menuduh orang menebar kebencian. Jangan gampang menuduh orang ya membuat perpecahan di antara kiai dan habaib. Tidak, gitu loh. Tidak, tapi ini murni untuk memastikan dan meluruskan sejarah yang kalian belokkan. Gitu loh. Gitu. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi jawaban ya bagi para netizen tentang satu hal yang di-framing oleh banyak orang atau yang pro Ba'lawi, bahwasanya kelompok Kiai Haji Imaduddin CS ini adalah yang menebarkan kebencian dan mengadu dombakan antara ulama dengan habaib. Padahal kan enggak ya, Gus ya? Enggak. Tapi demi untuk meluruskan sejarah itu sendiri. Iya, betul. Itu Gus ya. Betul. Kira-kira masih ada yang mau dibicarakan lagi, Gus? Saya kira untuk kali ini cukup ya. Cukup ya. Insya Allah di kesempatan lain kita podcast lagi. Insya Allah. Ya, barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video dari Pesan Guru. Semoga menambah wawasan kita tentang
agama dan keislaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.